Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua yang Ibu banggakan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan materi kita ke materi selanjutnya. Baiklah Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Sebelum Ibu menjelaskan inti materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, apa itu menuntut ilmu? Yang kedua, dalil tentang menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu dilihat dari hukumnya. Yang keempat, itu keutamaan menuntut ilmu. Dan yang kelima, itu adalah hikmah menuntut ilmu. Nah, itulah 5 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini. Ibu harap Ananda semua sudah membaca buku atau referensi-referensi yang berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah Ananda semua, kita masuk ke inti materi kita. Yang pertama yaitu pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian yang paling penting bagi setiap insan. Dengan memiliki ilmu, banyak hal yang dapat kita capai. Ilmu itu sangatlah luas. Jika dipelajari, tidak akan ada habisnya dan tidak akan selesai-selesai. Selama bumi ini masih berputar dan hayat masih dikandung badan, selama itu pula manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Islam tidak hanya cukup memberikan perintah untuk menuntut ilmu, tetapi menghendaki agar seseorang untuk terus-menerus belajar. Karena manusia hidup di dunia ini perlu untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan alam dan perkembangan zaman. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan ataupun bidang soal duniawi, akhirat, lahir batin. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'limu ilman. Kata aliman berarti kata kerja yang berarti mengetahui. Sedangkan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari yang awalnya tidak tahu kepada jadi tahu, mengubah perilaku seseorang kepada perilaku yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tetapi juga bersifat sosial dan religius. Nah, itulah yang disebut dengan menuntut ilmu. Baik Ananda, kita lanjut kepada dalil menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah salah satu Quran surat At-Taubah ayat 122. Silakan kepada Ananda buka Al-Qurannya dan cari Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا يحذرون. Sadaqallahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ada juga hadis menjelaskan, yaitu hadis riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menjelaskan bahwa begitu besar pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, itu adalah surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semua, kita lanjut kepada ilmu dilihat dari hukumnya. Ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Di antaranya itu adalah ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari ilmu agama, yaitu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian ilmu yang kedua itu adalah ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antara ilmu tersebut adalah ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, baik itu dilakukan melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian, seperti ilmu-ilmu sains. Di antaranya itu adalah geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu matematika, ilmu antropologi, ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, itulah 2 ilmu yang dilihat dari hukumnya. Baik, Ananda, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, banyak sekali dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Tidak hanya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, tetapi juga banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kelebihan ilmu dibanding dengan ibadah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ilmu tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang keturunan Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal. Pertama itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Kemudian yang selanjutnya, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Yang keempat, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menuntut ilmu merupakan ibadah, akan dipermudah jalannya menuju ke surga nanti. Menuntut ilmu merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling
agung dan yang paling mulia. Sehingga dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari jihad membela agama Allah. Kemudian ilmu yang keenam, ilmu adalah sumber yang. Nah, itulah 6 keutamaan menuntut ilmu yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita lanjut, itu tujuan pembelajaran kita yang kelima, itu hikmah menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada beberapa hikmah bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memudahkan jalan menuju surganya Allah, mendapatkan ridhonya malaikat, mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk di dunia, dan menjadi pewaris Nabi. Kemudian hikmah yang ketiga adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun sudah wafat. Nah, itulah 3 hikmah dari menuntut ilmu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dari 5-7 pembelajaran yang kita hari ini dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita selaku umat Muslim. Karena dengan menuntut ilmu, kemanapun kita hendak pergi, ilmu itu akan tetap ada. Baik itu kita pergi ke surau, di sana juga kita bisa menuntut ilmu. Kita pergi ke lingkungan masyarakat, di sana kita juga bisa memperoleh ilmu. Kemanapun dan dimanapun. Untuk itu kepada anak-anak semua, manfaatkan ilmu, manfaatkan waktu Ananda dan manfaatkan masa muda Ananda. Karena masa depan Ananda masih panjang. Karena masih banyak ilmu yang harus Ananda capai untuk masa depan. Dan juga untuk membahagiakan kedua orang tua Ananda. Bagaimana kedua orang tua Ananda menyerahkan Ananda untuk belajar untuk ilmu. Kita lihat bagaimana perjuangan kedua orang tua kita agar kita bisa menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga sampai kita sukses nanti. Baiklah Ananda semua, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata maupun penyampaian Ibu yang salah. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.